Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinpia Irola dengan NIM 2110205006, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Keislaman dengan dosen pengampu Bapak Mukti Ali MPDI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri dan dua rekan saya, yaitu Hersi Padilla dan Sahrul Bakri. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa atau secara bahasa atau etimologi berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu jahada. Jahada, bentuk kata masdarnya ada dua bentuk yang berbeda artinya. Yang pertama, jahdun. Jahdun artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Yang kedua, juhdan. Juhdan artinya kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat, dan susah. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 79, di mana artinya, dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kemampuannya, maka orang yang munafik itu menghina mereka. Selanjutnya, pengertian ijtihad menurut istilah. Menurut Imam Abi Ishaq Ibrahim dalam kitabnya Al-Luma' fi Usuli Al-Fiqh memberikan definisi, di mana definisinya yaitu pengerahan kemampuan dan menggerakkan kesanggupan untuk memperoleh hukum syara. Definisi ini digunakan kata istifrogu al-wus'i dan bazlu al-wus'i. Hal ini dapat dipahami bahwa berijtihad merupakan kerja keras yang memerlukan pengerahan kemampuan. Oleh karenanya, apabila usaha itu dilakukan tidak serius dan tidak sepenuh hati, maka tidak dapat dikatakan ijtihad. Penggunaan kata syar'i mengandung arti bahwa yang dihasilkan dalam usaha ijtihad ada hukum syar'i atau ketentuan yang menyangkut tingkah laku manusia. Sebagai pasal atau kata pemisah dalam definisi itu, kata syar'i ini mengeluarkan dari pengertian ijtihad bentuk usaha menemukan sesuatu yang bersifat akli, lughawi, dan hissi. Pengarahan kemampuan untuk memenuhi yang demikian itu disebut ijtihad. Selanjutnya yaitu urgensi dan kedudukan berijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasan yang tak henti-hentinya dan menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga sekarang. Sebut saja misalnya Imam Al-Ghazali dalam Mustafahnya, demikian juga dengan Imam Asy-Syaukani dalam bukunya Irsyad al-Fuhul, sampai pada ulama-ulama kontemporer misalnya Abdul Wahab Khalaf, Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan Ali Jum'ah. Bahkan hampir di setiap buku-buku ushul fikih selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Bersamaan dengan hal ini, maka sepatutnya kita mengatakan bahwa pintu ijtihad sampai sekarang masih terbuka, bahkan menjadi suatu kebutuhan yang primer terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini, di mana perkembangan teknologi dan munculnya permasalahan-permasalahan baru selalu menuntut legalitas hukum. Oleh karenanya, hampir semua ulama menyatakan akan wajibnya berijtihad bagi siapa saja yang telah mampu dan memenuhi kriteria untuk berijtihad. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, pada dasarnya hal itu disandarkan pada sejarah di mana ketika abad keempat Hijriyah, umat Islam saat itu mengalami perpecahan. Dr. Ahmad Bud berhipotesa di antaranya adalah yang pertama, fanatisme mazhabiyah tertentu, yang kedua, hilangnya rasa kebebasan individu karena pada masa tersebut otoritas pemerintah dipegang oleh seorang raja, bukan lagi khalifah. Yang ketiga, para ulama fikih
sendiri banyak yang terjerumus pada urusan politik sehingga fatwa-fatwa mereka lebih banyak digantungkan pada kondisi politik tertentu atau saat itu. Yang keempat, terpecahnya Daulah Islamiyah menjadi beberapa wilayah sehingga proses kreatif berijtihad menjadi sedikit terhambat. Pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad uraian di atas sebenarnya mengerut pada pembahasan mengenai pentingnya ijtihad dan urgensinya dalam kehidupan kita sebagai upaya pembumian syariat Islam yang kita yakini sebagai manhaj hidup. Dengan ijtihad, maka syariat Islam selamanya akan terlihat eliminer dalam berbagai ruang dan waktu. Ijtihad telah terbukti menjadi alat yang ampuh untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sejak masa awal Islam sampai pada masa keemasannya. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang baru dan tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dapat dipecahkan oleh para mujtahid. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mujtahid. Disebut mujtahid adalah seseorang yang melakukan ijtihad. Nah, seseorang yang melakukan ijtihad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, menguasai Al-Quran dengan segala ilmunya, artinya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat Al-Quran, terutama berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Yang kedua, menguasai sunnah Nabi dengan segala ilmunya. Yang ketiga, mengetahui dan menguasai masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama, yaitu masalah yang telah menjadi ijma'. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas dan ilmu logika yang akan dipergunakan dalam proses istinbat hukum. Yang kelima, menguasai bahasa Arab dengan segala ilmunya, karena Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum tersusun dalam bahasa Arab. Yang keenam, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang nasak dan mansukh dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah istinbat hukum. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan tentang asbab al-nuzul ayat-ayat Al-Quran dan asbab al-wurud hadis untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat atau keluarnya hadis Nabi agar mampu menggali hukum dengan tepat terhadap masalah yang dihadapinya. Yang selanjutnya, mengetahui riwayat dan latar belakang para rawi hadis untuk menilai kualitas hadis terutama yang akan dijadikan landasan istinbat hukum. Yang ke-10, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang maksud syariah, maqasid al-syar'i. Yang ke-11, memiliki pengetahuan tentang manusia dan lingkungan tempat ia berijtihad, serta memiliki pengetahuan tentang masalah yang menjadi objek ijtihad. Di samping syarat-syarat intelektual di atas, seseorang yang akan berijtihad, ia harus memiliki sifat-sifat lain yang berkaitan dengan integritas dan moralitas pribadinya, yaitu niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, jujur, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hersi Fadila. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu saya sendiri. Nama saya Hersi Fadila NIM 2110205019. 1. Metode istinbat hukum Islam. Secara bahasa, kata istinbat berasal dari kata istanbatha yastatnihu istanbathan, yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan. Dengan demikian, istinbat hukum adalah suatu cara dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Tujuan istinbat hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu dapat memahami hukum-hukum syara yang ditunjuk oleh nas.
Mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum atau mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atau perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah mengistadbahkan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih. Istinbat lafzi yaitu mengisabahkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya. Para ulama ushul mewakili kaidah bahasa berdasarkan makna tujuan. Ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa. Sesudah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusastraan Arab, ada 3 cara untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafaz atau uslubnya. 1. Berdasarkan pengertian banyak orang yang telah mutawir, telah terkenal, serta telah menjadi kebiasaan dalam percakapan dan pergaulan sehari-hari. Yang mana Imam Syafi'i menyebutkan dengan ilmu al-manah, yaitu sesuatu yang sudah menjadi maklum atau umum. 2. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu tidak mengetahui oleh kelompok-kelompok lain. Hal ini dapat kita jumpai dalam istilah-istilah ilmiah yang menurut Imam Syafi'i disebut ilmu al-qasha. 3. Berdasarkan hasil pemikiran akal nalar terhadap suatu lafaz. Namun demikian, tidaklah semua orang dapat menetapkan pengertian kata-kata itu berdasarkan hasil pemikiran akal setiap orang, tetapi haruslah oleh yang ahlinya dalam bahasa itu dan mengerti tentang perkembangan pemakaian di kalangan masyarakat. 1. Macam-macam istinbat lafzi. A. Qas. Dalam mendefinisikan kata qas, para ulama ushul berbeda pendapat, namun pada hakikatnya definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. Hukum lafaz qas, suatu lafaz dalam nas hukum yang menunjukkan suatu lafaz tertentu adalah kati, hukum dani. Selama tidak ada dalil-dalil lain yang mengubah maknanya. B. Am. Lafaz am adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas. Dalam jumlah tertentu yaitu global, tidak ada perbedaan dalam pengertian am tersebut. Apakah dinyatakan dengan lafaz plural yaitu jamak atau singular itu tunggal. Para ulama ushul memberikan definisi am, salah satunya adalah menurut ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa am adalah suatu lafaz yang dari satu segi menunjukkan 2 makna atau lebih. C. Am yaitu perintah. Definisi am menurut jamhur ulama adalah suatu permintaan dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Bentuk am dan hakikatnya menurut jamhur ulama, am secara hakikat menunjukkan wajib dan tidak bisa berpaling pada arti lain kecuali bila ada qari'ah. 4. Nahi. Larangan. Definisi nahi adalah kebalikan dari am, yaitu lafaz yang menunjukkan tuntunan untuk meninggalkan suatu dari atasan kepada bawahan. 5. Mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat suatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya, sedangkan muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu perbuatan yang mempersempit keluasan artinya. Bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Suatu lafaz dipakai dengan mutlak pada suatu nas, sedangkan pada nas lain digunakan dengan muqayyad. Keadaan itlaq dan tayyid yang bergantung pada sebab hukum. 2. Istinbat maknawi. 1. Makna dahir. Perjelasan tentang dahir atau darihut dalalah.
adalah termasuk pembicaraan tentang lafaz ditinjau dari segi terang atau tidaknya. Artinya terkandung di dalamnya menurut para ulama ushul fikih. Dahirut dalalah atau juga disebut dengan wadlihud. Dalalah ialah lafaz yang menunjukkan kepada ketegasan, artinya yang dimaksudkan secara jelas dalam lafaz itu sendiri. Tidak tergantung kepada suatu hal yang tentang arti yang ditunjuki. Sehingga untuk sampai kepada arti tersebut tidak perlu adanya sesuatu bantuan di luar lafaz itu. Dahir, nas, mufassar, kemudian muhkam. 1. Dahir. Dahir ialah suatu lafaz yang dijelaskan dalalahnya menunjukkan kepada suatu arti asal tanpa memerlukan faktor lain di luar lafaz itu dan mungkin dapat ditakwilkan dalam arti yang lain dan mungkin juga dimasukkan. 2. Nas. Nas ialah suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain selain yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri yang dapat ditakwilkan. Sebagaimana hukum dahir nas juga harus diamalkan menurut ahli yang ada pada nas tersebut sampai ada dalil yang mentakwilkan, yaitu lafaz itu berupa lafaz mutlak harus diamalkan atau dimutlakannya sampai ada dalil yang mentajwidkannya. 3. Mufassar. Mufassar ialah suatu lafaz yang terang bertunjukkan pada arti yang dimaksud dengan disusunnya lafaz itu yang tidak mungkin ditakwilkan kepada yang lain. Akan tetapi dapat menerima nasak, yaitu penghapusan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mufassar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mufassar lizatihi dan mufassar mikhoirihi. Mufassar lizatihi, yaitu lafaz yang tidak membutuhkan penjelasan dari lain untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan. B. Mufassar mikhoiri, yaitu lafaz yang membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan. 4. Muhkam. Muhkam ialah lafaz yang terang bertunjuknya kepada arti yang ditunjukkan kepada, yaitu dengan disusunnya lafaz itu dengan tidak mungkin ditakwilkan dan tidak memasukkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masukkannya mahkum, karena hukum-hukum yang tersebut merupakan hukum-hukum yang pokok dalam agama, seperti ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Makna kafi. Pembicaraan tentang kafi atau lengkap yang disebut dengan kafiyut dialah juga merupakan bagian dari pembiraan tentang lafaz ditinjau dari segi terang atau tidak petunjuk kepada arti yang dimaksud. Kafiyut oleh para ulama ushul fikih diartikan dengan lafaz yang tertutup tidak terang. Artinya oleh karena itu keadaan lafaz itu sendiri atau karena hal-hal lain. Para ulama membagi kafiyut dalalah menjadi 4 macam, yaitu kafi, masyikil, mujmal, dan mutasyabih. 1. Kafi. Kafi ialah suatu lafaz yang terang maknanya secara lahiriah, tetapi pemakaiannya kepada sebagian lafaznya tidak mudah memerlukan pemikiran yang mendalam. Sebab timbulnya kafi ialah karena adanya sebagian satuan yang terkandung dalam lafaz itu yang mempunyai nama tersendiri atau mempunyai nama tersendiri atau mempunyai sifat-sifat tertentu yang membedakan dengan satuan yang lain, yaitu muskil. Muskil ialah lafaz yang terang bertunjuknya kepada arti yang dimaksudkan. Untuk menjelaskan maksud harus dibantu arti tidak mungkin diketahui kecuali dengan adanya dalil-dalil lain yang menjelaskan maksudnya. Sebab terjadinya muskil yaitu karena lafaz tersebut mempunyai
lebih dari satu arti yang berbeda, baik arti hakiki maupun arti majazi. Dan lafaz itu sendiri tidak menentukan salah satu arti yang dimaksudkan atau terjadi bertentangan pemahamannya dengan pemahaman lain, maka tidak akan dapat dipahami arti yang dimaksudkan kecuali dengan adanya dalil-dalil lain yang menjelaskannya. 3. Mujmal. Mujmal ialah lafaz yang terang arti yang dimaksudkan oleh karena keadaan lafaz itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan itu kecuali dengan adanya penjelasan dari syara. 4. Mutasyabih. Mutasyabih ialah lafaz yang tidak terang arti, yang dimaksudkan karena pada lafaz itu sendiri dan tidak dapat qari'ah yang menjelaskannya. Baiklah, materi dari saya selesai dan selanjutnya akan disampaikan oleh Nasrul. Saya akan melanjutkan materi dari Hersi, yaitu istinbat hukum. Fikih Imam Abu Hanifah memiliki cara yang modern dan manhaj tersendiri dalam kancah perfikihan dan tidak ada sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, semua orang dalam hal fikih bergantung pada Imam Abu Hanifah. Berkata, sungguh seorang yang ahli fikih. Imam Abu Hanifah memiliki manhaj tersendiri dalam mengistinbat hukum. Beliau pernah berkata, saya mengambil dari kitab Allah, jika tidak ada maka dari sunnah Rasulullah, dan jika tidak ada pada keduanya saya akan mengambil pendapat sahabat. Saya memilih salah satu dan meninggalkan yang lain, dan saya tidak akan keluar dari pendapat mereka dan mengambil pendapat orang lain. Dan jika sudah sampai kepada pendapat Ibrahim Asy-Syabi, Al-Hasan Ibnu Sirin, dan Sa'id bin Al-Musayyib, maka saya akan beritihad seperti mereka beritihad. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa manhaj Imam Abu Hanifah dalam mengistinbat hukum adalah sebagai berikut. A. Al-Quran merupakan sumber utama syariat dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada sumber hukum satupun kecuali dikembalikan kepadanya. B. Sunnah sebagai penjelas kandungan Al-Quran, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Tuhannya. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnah, sama artinya ia tidak mengakui risalah Tuhannya. C. Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW, lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah SAW kepada umatnya. D. Qiyas. Beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada nas Al-Quran atau sunnah atau ucapan sahabat. Beliau menggali ilat dan jika menemukannya ia akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerapkan ilat yang ditemukannya. Al-Istihsan, yang meninggalkan qiyas zahir terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah. Oleh karena itu, perlu mencari ilat lain dengan cara qiyas kafi, atau karena qiyas zahir bertentangan dengan nas sehingga harus ditinggalkan. Ijma, yang menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijma ini pernah ada setelah Rasulullah SAW. Al-urf atau adat istiadat, yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nas, baik dari Al-Quran, sunnah atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik serta tidak bertentangan dengan nas sehingga dapat dijadikan hujah. Materi selanjutnya, sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perbedaan ijtihad. Sebab pertama yaitu berbeda dalam memahami nas dan dalam menyusun metode ijtihad yang didasari sosio-kultural dan geografis mujtahid. Adapun sebab pertama itu adalah satu, karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Misalkan saja dalam Al-Quran terdapat kata kuru, sedangkan ulama ada yang mengartikan haid dengan sebagian yang lain ada yang mengartikan suci. Berbeda tanggapan terdapat hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai istiqot terpercaya. Setidaknya seorang perawi lemah tidaknya muatan
lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain, sehingga ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan bahwa suatu hadis tersebut dimasukkan ke dalam hadis sahih, hasan maupun doif. Konsekuensinya kehujahannya pun akan berbeda satu sama lainnya. 3. Berbeda tanggapan tentang ta'arudul, pertentangan antara dalil, dan tarjih, menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, seperti tentang nasakh dan mansukh, tentang pentakwilan dan lain sebagainya. 4. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum, perselisihan para mujtahid mengenai ilah atau sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Itulah materi dari kami. Bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.